Kami masih membahas terkait dengan Perpu Kebiri yang baru disahkan pemerintah pada Rabu kemarin. Kami masih mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami di 02153661222. Sudah tergabung bersama kami Pak Gatot dari Bekasi. Selamat sore Pak Gatot. Selamat sore Mbak. Silakan Pak Gatot. Ya, ini kalau menurut saya jangan dilihat sebagai sebuah upaya penjeraan, tetapi ini sebagai sebuah terobosan hukum ke depannya gitu loh. Nah, yang pertama yang harus dilihat adalah Perpu ini konteksnya melindungi masyarakat, ya. Masyarakat punya hak atas rasa aman dan anak-anak termasuk juga punya hak atas rasa aman, itu dulu. Terus yang kedua, terobosan hukum ini berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana. Jadi kalau misalnya ada penambahan masa pidana, jangan dilihat sebagai sebuah penjeraan, tetapi harus dilihat bagaimana hukuman itu bisa efektif untuk melakukan rehabilitasi di dalamnya. Karena kan di pasal-pasal berikutnya itu kan ada disebutkan bahwa hukuman itu berhubungan dengan proses rehabilitasi. Nah, yang ketiga, pemasangan chip ya terhadap pelaku pelecehan seksual itu sudah berlaku di beberapa negara maju, gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya pelanggaran HAM terhadap si pelakunya, tetapi sebetulnya pemerintah membantu pelaku agar tidak melakukan kembali ya perbuatan-perbuatannya. Baik, Pak Gitu Gatot loh. dari Bekasi, Jawa Barat, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita ke Bu Ledia. Bu Ledia, Pak Gatot tadi mengatakan ini bukan upaya untuk penjeraan, tapi upaya bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakatnya. Tanggapan Anda? Sebetulnya kita udah punya instrumen cukup banyak ya. Dari Undang-Undang 23 tahun 2002, kemudian diperberat hukumannya di 35 tahun 2014. Kemudian ada pada saat itu ada Inpres ya, tentang pencegahan gerakan nasional pencegahan anti kekerasan terhadap anak. Itu sebenarnya sudah ada gitu. Langkah-langkah itu sudah ada. Cuma problemnya adalah implementasinya oleh penegak hukum. Pelaksanaannya yang kemudian tidak pernah berlaku maksimal. Ya, sekarang kita lihat bagaimana kemudian itu bisa berjalan. Kalau kemudian penegak hukumnya itu sendiri nggak punya perspektif perlindungan anak. Artinya kalau menurut Anda Perpu ini disahkan, kemudian disahkan juga jadi undang-undang akan tetap percuma jika memang pelaksanaannya tidak maksimal begitu. Betul. Karena memang ini harus menggerakkan seluruh aparat penegak hukum. Alasan dari kalau dalam diskusi kami dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, alasannya karena memang hakim yang bersertifikat anak, kemudian jaksa yang bersertifikat anak atau polisi yang punya pandangan tentang perspektif perlindungan anak itu terbatas. Kalau sudah tahu terbatas, mesti dimaksimalkan dong. Bagaimana kemudian mereka yang harusnya menjadi pelindung anak-anak kita udah susah nggak bisa membela diri sendiri, makanya harus dibantu, dilindungi, dan mereka harus punya sudut pandang yang lebih baik. Jangan sampai kemudian nanti terjebak pada seolah-olah sesuatu yang katakanlah pidana biasa. Ini pidananya bukan pidana biasa. Ini pidana yang menyangkut dengan masa depan anak-anak kita. Bagaimana kemudian melakukan rehabilitasi terhadap korban. Karena sebetulnya di Undang-Undang 35 itu sudah disebutkan ada restitusi, membayar. Jadi pelaku harus membayar kepada korban untuk apa? Untuk rehabilitasi. Biaya rehabilitasi itu sekarang siapa yang nanggung? Nggak ada. Pemerintah tidak menanggung, kemudian pelaku juga nggak mikirin soal itu. Ini kan trauma jangka panjang yang jika tidak diobati dengan segera dan dengan tepat, maka bisa menyebabkan nanti pada gangguan kejiwaan pada jangka panjang. Kita ke Bu Masruha. Bu Masruha, sekarang yang jadi fokus perhatian masyarakat khususnya adalah hukum berat pelaku pemerkosa. Tapi kemudian kadang kita lupa dampak dari para korban yang kemudian terjadi ketika ada perlakuan pemerkosaan tersebut. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah ketika memang fokusnya sekarang adalah si pemerkosanya, bukan kepada korbannya? Korban mestinya menjadi pertimbangan utama. Karena korban ini ada keluarganya juga. Artinya kita bicara pemulihan untuk korban mulai dari rumah gitu ya, pemulihan dalam makna luas yang kami selalu suarakan gitu ya. Bagaimana korban punya hak keadilan, hak kebenaran gitu ya, termasuk pemulihan secara sosial, secara politik dan seterusnya. Kalau saya bilang secara sosial itu artinya kalau yang korbannya ini biasanya bisa anak, bisa remaja, bisa dewasa, seringkali di masyarakat dia dipersalahkan, padahal dia korban. Termasuk kadang-kadang kalau dia orang dewasa, ketika dia berproses dalam ruang politik dicibir. Dulu dia pernah melakukan gitu, dia korban padahal ini. Tapi kemudian bentuk perlindungan seperti apa yang harusnya dilakukan?
negara semestinya gitu memberi gitu ya sejumlah pemulihan atau perlindungan untuk korban ini. Kalau Mbak Ledia tadi sudah menyinggung soal rehabilitasi, ini juga bagian tanggung jawab pemerintah. Bagaimana restitusi ini dilakukan pelaku kepada misalkan korban misalnya. Tapi ada sisi-sisi lain yang memang harus dilakukan. Artinya bagaimana si korban ini kalau semula misalkan di lembaga-lembaga pendidikan dia dicap tidak, misalkan dia pernah melakukan kekerasan perkosaan pada dia korban, artinya harus ada ruang-ruang yang dibangun, dia mesti mendapat afirmasi. Justru anak-anak semacam ini harus mendapat perlindungan lebih gitu. Artinya dia dipeluk, dia dikasih ruang khusus, mendapat perhatian oleh guru-gurunya, oleh teman-temannya. Artinya di sekolah ini yang punya juga bahasanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya semacam bimbingan konseling semacam itu. Pendidikan budi pekerti, bagaimana ini diimplementasikan dengan baik. Tidak kemudian hanya dalam wacana saja, tapi praktek guru kepada murid, murid dengan temannya, misalkan wali murid kepada elemen lembaga pendidikan, ini juga ruang-ruang bisa digunakan secara baik untuk konteks pemulihan korban. Kita ke Bu Ledia. Bu Ledia, perpunya sudah disahkan, kemudian nanti akan digodok jadi undang-undang di DPR, tapi apa yang harus direvisi dan apa yang harus ditambahkan? Pertama, ini sebetulnya di awalnya sudah dinyatakan bahwa ini adalah bagian dari yang diperbaiki dari Undang-Undang 35. Jadi kalau membaca keseluruhannya ini harus 23/2002 plus 35/2014 plus Perpu. Konteksnya adalah nanti untuk mendapatkan keseluruhan. Ada bagian yang memang belum masuk di ketiganya, yaitu tentang pasal tentang pengasuhan. Pasal tentang pengasuhan ini sebetulnya preventif tadi. Jadi bagaimana kemudian orang tua memahami bahwa mereka punya kewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak-anak dan bagaimana cara pengasuhannya. Yang ada di dalam ketiganya, dalam hal tiga ini adalah pengasuhan alternatif. Artinya kalau dia berada di panti asuhan dan seterusnya. Nah, ini satu yang belum masuk. Kedua, memang berkaitan dengan restitusinya itu tidak disebutkan jumlahnya. Kalau menurut saya ini penting untuk disebutkan jumlahnya. Restitusi nanti cuma dikasih berapa puluh ribu gitu kan, apa yang terjadi, apa yang bisa membantu gitu, nggak bisa memulihkan tuh nggak bisa. Ada banyak tahapan, sebetulnya bukan uangnya saja yang diberikan, tapi bagaimana pendampingan kemudian itu harus diatur. Oke, artinya pendampingan dan juga penambahan hukuman nanti semuanya akan dikolaborasi, akan kemudian berdampak untuk mengurangi angka kejahatan seksual terhadap perempuan khususnya dan juga anak-anak. Terima kasih telah bergabung bersama kami Komisioner Komnas Perempuan Mas Ruha dan juga anggota DPR Komisi 8 dari fraksi PKS Ledia Hanifah.